Akhirnya Tono itu masuk lagi ke kamar. Endang menceritakan tentang apa yang barusan dia lakukan. Kemudian Endang memperlihatkan atau nunjuk itu, Mas coba dilihat di laci lemari itu, kata genderuwo itu uangnya ada di situ. Nah dengan cekatan gitu kan, saking nafsunya pengen lihat uang banyak itu, akhirnya Tono itu ngelihat laci yang ada di lemarinya itu, dan memang betul di situ banyak tumpukan uang. Terus tiba-tiba genderuwo itu bilang dengan bahasa Jawa, ojo wedi karo aku, ojo wedi karo aku, ojo wedi karo aku. Jadi genderuwo itu bilang seperti itu, jangan takut sama aku. Nah karena memang bentuknya besar sekali dan matanya warna merah, siapa sih yang gak takut gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang salah satu cerita, yang cerita ini berasal dari seorang perempuan namanya Endang, dan Endang itu berasal dari Jawa Tengah. Endang itu kurang lebih sekitar tahun 97-an itu pernah memiliki pesugihan yang ritualnya itu dilakukan dengan cara Endang bersetubuh sama sosok genderuwo. Jadi di tahun 97-an itu mayoritas rumah-rumah yang ada di kampungnya Endang itu belum memiliki kamar mandi maupun WC yang ada di dalam rumah itu. Melainkan kamar mandi sama WC-nya itu berada di luar rumah atau di belakang rumah. Dan WC-nya itu kurang lebih jaraknya dari rumahnya itu kurang lebih sekitar 10-15 meter. Begitu juga rumah yang dimiliki Endang waktu itu. Nah pernah suatu ketika kurang lebih sekitar jam 10 malam, Endang itu kan udah menikah, yang suaminya itu namanya Mas Tono. Dan karena memang Endang waktu itu kebelet BAB gitu ya, dan jam 10 malam itu suaminya itu udah tidur. Ketika Endang mau membangunkan gitu, rasanya itu kok gak enak gitu, karena memang dirasa Mas Tono itu sudah bekerja seharian dan kurang lebih sekitar jam 7 malam dia baru sampai rumah, sehingga untuk membangunkan itu kayak kasihan gitu. Nah sehingga dengan berani gak berani ya harus Endang itu BAB tanpa ada yang nemenin gitu. Nah jam 10 malam itu Endang sambil bawa ceret gitu ya, kalau di daerah Jawa itu bahasanya ceret. Ceret itu diisi air untuk nantinya dibuat cebok itu. Nah sesampainya di tempat jamban itu kurang lebih sekitar 5 menit ketika dirasa BAB-nya itu udah keluar semua, dan waktu Endang mau ngambil ceret yang ada airnya itu untuk dibuat cebok gitu ya, itu tiba-tiba Endang dikejutkan sama sosok genderuwo tepat di depannya. Genderuwo itu bentuknya besar sekali dan matanya itu warnanya merah. Nah melihat yang seperti itu, saking takutnya gitu kan, Endang itu langsung lari tanpa memperdulikan ceret yang dia bawa tadi gitu. Ceret itu udah dipegang itu langsung dibuang gitu, karena saking takutnya Endang itu lari masuk ke rumah gitu, dan membangunkan suaminya yang baru tidur. Mas Tono gitu, ada apa dek? Barusan di belakang rumah ada genderuwo gitu. Wah
Mana mungkin sih Dek, ini kan bukan malam Jumat Kliwon gitu, kata suaminya. Bener, aku lihat. Terus Tono itu bangun gitu ya dari tempat tidur, terus melihat sambil bawa senter itu memastikan mana ada genderuwo gitu. Tadi aku lihat genderuwo di situ gitu. Sampai aku ini belum cebok Mas. Oh yaudah sana cebok. Ini tak tunggu di sini gitu. Akhirnya Tono itu nggak melihat kalau ada genderuwo gitu kan. Ya mana mungkin sih genderuwo langsung ngeliatin terus atau menampakkan diri terus gitu kan. Nah seketika itu Endang itu langsung cebok gitu ya sambil ditungguin sama Mas Tono suaminya itu. Nah setelah itu mereka masuk rumah lagi dan ngobrol-ngobrol gitu ya sambil tiduran di kamar. Kurang lebih sekitar 5 menit suaminya itu tertidur lagi gitu. Sedangkan Endang masih membayangkan sesuatu yang barusan dia lihat, yaitu genderuwo. Nah kurang lebih jam 1 dini hari Endang itu di dalam tidurnya itu mimpi ditemui sama sosok genderuwo seperti yang dia lihat tadi. Nah di mimpi itu genderuwo itu bilang kalau, hei Endang, kalau kamu pengen kaya, kamu aku kasih ini gitu. Jadi genderuwo itu bilang sama Endang seperti itu sambil ngasih bulu yang dimana itu adalah bulunya si genderuwo itu sendiri. Di mimpinya itu Endang cuma mana gitu loh, sambil tangannya diginiin gitu. Siapa sih yang gak mau kaya gitu kan waktu itu. Dan di tahun 97an ya mungkin udah mulai krisis gitu kan kalau di Indonesia. Nah sambil tangannya seperti ini Endang itu di telapak tangannya itu tiba-tiba ketika dia bangun gitu ya, di telapak tangannya itu ada bulu yang dikasih yang di mimpinya itu tadi. Nah singkat cerita setelah melihat benda itu Endang itu langsung membangunkan suaminya yang ada di samping gitu. Mas Tono gitu kan. Ini aku barusan ngimpi gitu. Mimpi apa Dek? Gitu. Mimpi ketemu sama genderuwo yang sempat tadi pas aku BAB tadi gitu. Mana gitu. Wah itu bulu genderuwo Dek gitu, kata Mas Tono. Nah akhirnya karena memang Mas Tono ini masih ngantuk gitu kan, jadi kurang begitu memperdulikan tentang bulu itu. Yang jelas itu bulu genderuwo paling Dek gitu. Terus tidur lagi. Nah kemudian Endang itu inisiatif bulu itu ditaruh di bawah bantalnya. Dan Endang itu berharap besok pagi dia itu bisa menceritakan ke tetangga yang lain kalau tadi malam pas aku BAB itu ketemu sama sosok genderuwo dan aku juga mimpi dikasih bulu genderuwo atau rambut genderuwo. Nah gak jadi dilihatin ke tetangganya pas malam itu jam 1 dini hari karena Endang itu tidur gitu kan, tidur lagi untuk yang kedua kalinya. Akhirnya jam 2 dini hari lagi-lagi Endang ngimpi didatengin sosok genderuwo itu lagi. Yang mimpinya itu sama, genderuwo itu bilang kalau kamu mau kaya kamu harus menyimpan rambut atau buluku itu. Nah terus caranya gimana? Endang bingung waktu itu. Dan tiba-tiba genderuwo itu menghilang dari mimpinya dan jam 2 dini hari itu Endang terbangun lagi. Endang bingung gitu kan, mau bangunin suaminya lagi kasihan. Besok pagi suaminya harus kerja gitu kan. Nah akhirnya Endang itu sambil tiduran sambil mikir, apa iya ya aku bisa kaya dengan cara menyimpan rambut genderuwo ini. Bingung Endang waktu itu. Nah karena memang dirasa belum pagi dan memang tidur baru berapa jam gitu kan, jadi Endang itu memutuskan untuk tidur lagi. Dan lagi-lagi jam 3 itu bangun lagi si Endang itu. Dia mimpi ditemui sama sosok genderuwo itu lagi. Yang di mimpinya itu Endang itu dikasih tahu, kalau kamu pengen kaya kamu harus mau bersetubuh sama aku. Genderuwo itu bilang seperti itu. Nah akhirnya pagi harinya Endang itu menceritakan tentang mimpinya itu sama Mas Tono, yaitu suaminya. Endang itu cerita, Mas tadi malam aku
setelah jam 1 itu aku tidur lagi kan. Aku mimpi lagi ketemu sama genderuwo itu lagi gitu. Yang katanya dia itu bisa ngasih kita kekayaan asal dengan satu syarat. Aku mau bersetubuh sama genderuwo itu gitu. Akhirnya bukannya marah si Tono ini atau suaminya Endang itu nggak marah kan, tapi malah ya udah deh lah, nggak apa-apa kamu bersetubuh sama genderuwo kalau memang itu bisa kaya. Nah, mendengar pengertian dari suaminya itu, Endang itu juga bingung gitu. Ini suami macam apa ini? Masa istri mau digauli sama sosok genderuwo malah diizinin gitu. Nah, setelah dipikir-pikir, terus dinasihati sama si Tono, jadi Tono itu ngerasa kalau ya udah gini aja deh, nggak apa-apa, kita rahasiain hubunganmu sama genderuwo itu. Yang jelas kita bisa hidup enak dan kita kaya raya. Nah, mendengar penjelasan dari suaminya itu, akhirnya Endang itu pikirannya ya udahlah, nggak apa-apa lah kalau memang seperti itu gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadikan aku menjadi kaya raya, pikir Endang waktu itu. Nah, singkat cerita, malam harinya Endang itu lagi-lagi ditemui sama sosok genderuwo, akan tetapi bukan lewat mimpi. Kurang lebih sekitar jam 9 malam, dan waktu itu Tono itu baru acara gitu ya, kayak kendurian atau apa gitu lah. Yang jelas kurang lebih jam 11 malam Mas Tono itu baru pulang ke rumah. Dan waktu itu masih jam 9 malam kurang lebih, tiba-tiba sosok genderuwo itu datengin atau nemuin Endang yang ada di kamarnya. Nah, melihat sosok itu ya terus terang langsung kaget gitu kan. Apa ini gitu kan. Astagfirullah gitu kan. Terus tiba-tiba genderuwo itu bilang dengan bahasa Jawa, "Ojo wedi karo aku. Ojo wedi karo aku. Ojo wedi karo aku." Jadi genderuwo itu bilang seperti itu, jangan takut sama aku. Nah, karena memang bentuknya besar sekali dan matanya warna merah, siapa sih yang gak takut gitu. Nah, akhirnya ketika genderuwo itu bilang seperti itu, Endang itu semakin santai gitu pikirannya. Akhirnya nggak gugup gitu ya. Nah, genderuwo itu menanyakan tentang rambut yang pernah dia kasih. Yang dikasihkan ke Endang maksudnya. Nah, seketika itu Endang langsung ngambil rambut genderuwo itu dari bawah bantalnya. Diambillah rambut itu dan diperlihatkan ke genderuwo itu. Simpanlah itu gitu loh. Kalau bahasa Indonesia, akan tapi genderuwo itu pakai bahasa Jawa. Simpenno wae rambut kuwi. Kowe engko tak kei sugih. Gelem ora kowe sugih? Cuma ngangguk gitu aja. Jadi simpanlah rambut itu. Nanti kamu aku kasih kekayaan. Bahasa Indonesianya seperti itu. Genderuwo itu bilang gitu. Nah, seketika itu karena memang udah gak begitu takut gitu ya, karena memang udah komunikasi, Endang itu berani menanyakan tentang, lah terus caranya gimana aku bisa kaya gitu. Wes, kowe tenang wae. Setiap malam Selasa Kliwon, kowe hubungan karo aku. Hubungan sing kepiye? Hubungan yang bagaimana? Hubungan layaknya kamu sama suamimu. Genderuwo itu bilang seperti itu. Akhirnya Endang karena memang sudah dirundingkan sama suaminya tadi pagi, Endang ya cuma ngangguk aja. Malah Endang itu menanyakan tentang apa benar kalau aku sudah bersetubuh sama kamu aku menjadi kaya. Pegang janjiku, kalau kamu gak kaya, kamu bisa membalikkan bulu itu atau gak mau lagi bersetubuh sama aku. Nah, akhirnya pertemuan malam itu antara Endang sama genderuwo kurang lebih sekitar 1 jam mereka itu ngobrol gitu ya. Akan tapi tidak melakukan persetubuhan karena memang waktu itu belum waktunya Selasa Kliwon. Nah, singkat cerita kurang lebih jam 11 malam Mas Tono yang sebagai suaminya Endang itu pulang gitu kan dari kenduri itu. Endang itu menceritakan tentang, "Mas, barusan genderuwo itu datang, akan tapi bukan lewat mimpi gitu. Terus gimana dek?
Tanya Tono. Genderuwo itu cuma bilang kalau memang betul, dia janji kalau aku mau bersetubuh sama dia akan ngasih kekayaan. Ya udahlah dek, nggak apa-apa. Tono bilang seperti itu. Nah, akhirnya mereka itu punya rencana yang memang itu dirahasiakan ke semua orang karena memang ini adalah bentuk pesugihan. Si Tono bilang seperti itu. Nah, singkat cerita, pas tepat Selasa Kliwon kurang lebih sekitar jam 1 dini hari, tiba-tiba sosok genderuwo itu muncul dan menanyakan tentang persetubuhan itu, kapan kita lakukan. Nah, akhirnya karena memang satu kamar itu ada Mas Tono juga, genderuwo itu bilang dia itu nggak mau kalau persetubuhannya itu disaksikan sama suamimu atau suaminya si Endang ini. Nah, jam 1 dini hari akhirnya Tono itu dikasih tahu sama Endang gitu loh. Mas, kata genderuwonya kamu disuruh keluar kamar dulu. Genderuwo itu nggak mau kalau persetubuhanku sama genderuwo itu diketahui atau dilihat sama kamu. Oh ya udah deh, aku tak keluar kamar. Akhirnya Mas Tono keluar kamar dan kurang lebih sekitar beberapa menit gitu, akhirnya Endang dan genderuwo itu melakukan persetubuhan. Nah, kurang lebih sekitar setengah jam ritual itu dilakukan. Tiba-tiba setelah ritual itu, genderuwo itu bilang, coba dilihat di laci yang ada di lemari kamu. Di situ nanti ada uang. Dilihat sendiri, aku mau pulang. Genderuwo itu pamit dan tiba-tiba langsung menghilang. Endang itu masih nggak nyangka gitu loh. Waktu itu, waduh, bukannya aku kumpul sama suamiku sendiri, malah ini kok sama demit gitu. Nah, setelah itu Endang itu nggak langsung ngelihat isi lacinya yang ada di lemarinya itu. Akan tapi Endang itu langsung manggil suaminya, Mas Tono, udah Mas, itu loh. Nah, akhirnya Tono itu masuk lagi ke kamar. Endang menceritakan tentang apa yang barusan dia lakukan. Kemudian Endang memperlihatkan atau nunjuk itu, Mas, coba dilihat di laci lemari itu. Kata genderuwo itu uangnya ada di situ. Nah, dengan cekatan gitu kan, saking nafsunya pengen lihat uang banyak itu, akhirnya Tono itu ngelihat laci yang ada di lemarinya itu. Dan memang betul, di situ banyak tumpukan uang. Nah, pagi harinya karena memang malam itu nggak sempat ngitung gitu ya. Pagi harinya itu baru dihitung ada 50-an ribu, ada 20 ribu, ada 20 ribu gitu kan. Yang semuanya nominalnya itu ada kalau 50 juta. Nah, dengan seperti itu akhirnya Tono itu pengen sekali istrinya digauli terus sama si genderuwo. Jadi kapan ya malam Selasa Kliwon gitu. Karena setiap kali Endang itu melakukan persetubuhan sama genderuwo, di laci itu keluar uangnya. Jadi selain malam Selasa Kliwon, Endang itu ya nggak mendapatkan keuntungan atau mendapat uang. Nah, kemudian singkat cerita, keluarga Endang dan Tono itu menjadi kaya gitu ya. Bahkan mereka itu termasuk orang yang paling kaya yang ada di kampungnya waktu itu. Nah, persetubuhan itu atau pesugihan genderuwo itu dilakukan Endang sama Tono itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah itu tiba-tiba Endang itu dari dalam tubuhnya itu mengeluarkan bau yang sangat busuk gitu. Jadi ketika Endang mau kumpul gitu lah hubungan badan sama suaminya sendiri, suaminya itu nggak mau. Karena pas Endang buka baju, kata Mas Tono gitu kan, itu pasti mengeluarkan bau yang sangat busuk yang keluar dari dalam tubuhnya si Endang. Sehingga Tono itu nggak mau mencium atau menggauli istrinya sendiri karena memang bau sekali. Ketika Tono itu ngasih tahu ya tentang bau itu pada Endang, Endang ya
nggak tahu mas, aku juga mandi tadi sore gitu kan. Bahkan ketika mau melakukan hubungan intim, Endang itu harus mandi dulu gitu. Tapi lagi-lagi memang ketika berhadapan sama suaminya, tubuh Endang itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nah, akhirnya Tono, suaminya Endang itu nggak mau bergaul sama istrinya sendiri, yaitu Endang. Nah, singkat cerita, ketika mengeluarkan bau itu, yang keluar dari tubuhnya Endang itu kurang lebih sekitar 1 bulan, tiba-tiba Endang itu, apa ya istilahnya, sakit, yang sakitnya itu ketika diperiksakan ke dokter gitu loh, medis itu nggak mendeteksi kalau Endang itu punya penyakit. Jadi Endang itu sakit, yang sakitnya itu katanya perutnya itu di dalamnya kayak ngerasa mules, tapi kok nggak mencret atau apa gitu, nggak. Yang jelas di dalam perutnya itu seakan-akan kayak ada binatang kecil yang di situ gerak-gerak terus gitu, muter seperti itu di dalam perutnya. Nah, karena memang rasa sakit yang nggak tertahankan mungkin ya, jadi Endang setiap harinya itu tiduran di kamarnya. Dan lagi-lagi setiap malam Selasa Kliwon, genderuwo itu selalu datang untuk menggauli Endang. Karena memang mau gimana, mau menolak udah nggak bisa. Akhirnya Endang ya pasrah, setiap malam Selasa Kliwon itu ya disetubuhin sama genderuwo itu. Dan yang diuntungkan ya suaminya, yaitu Tono. Tono itu setiap istrinya habis ngelakuin persetubuhan sama genderuwo ya langsung melihat lacinya, karena memang istrinya sendiri itu baunya sangat busuk sekali, sehingga Tono itu nggak mau pegang istrinya, itu nggak mau dipegang gitu. Jadi dia langsung melihat uangnya, ngitung uangnya, terus dibelanjakan besoknya, seperti itu. Nah, kurang lebih sekitar 5 bulan setelah bau yang keluar dari tubuhnya si Endang itu, akhirnya lambat laun Endang itu ngerasa kayak gak nyaman gitu tentang hidupnya gitu. Dia gak nyaman kalau dia juga seorang perempuan dan dia adalah manusia. Ketika mereka sudah menjalin hubungan rumah tangga sama suaminya yaitu Tono, dia juga pengen memiliki keturunan. Yang sampai saat itu kurang lebih sekitar 3 tahun mereka belum dikasih keturunan. Nah, akhirnya setelah itu sakit yang diderita Endang lambat laun semakin parah dan timbul bercak-bercak merah yang ada di permukaan kulitnya. Kayak semacam apa ya istilahnya, bentol, dan itu bentolnya itu nggak hilang-hilang, merah semua seperti itu, baunya busuk dan perutnya masih terasa sakit seperti itu. Akhirnya Endang itu bilang sama suaminya, kurang lebih sekitar jam 8 malam, dan kalau nggak salah itu malam Jumat Kliwon waktu itu, dia bilang sama suaminya kalau, mas, kalau kayak gini terus aku nggak tahan, bisa-bisa aku mati nanti gitu. Suaminya langsung diem gitu, ya nggak tahu pikiran apa yang dipikir Tono waktu itu. Yang jelas Endang itu nangis gitu sambil megangin tangan suaminya itu. Gimana mas, cari jalan keluar mas, aku mau sembuh dari penyakit ini gitu. Apa jangan-jangan hubungan kita sama genderuwo itu menjadikan aku sakit kayak gini gitu. Nah, keesokan harinya akhirnya Tono itu berinisiatif untuk mencari seorang yang ahli spiritual gitu. Dan di tetangga desanya itu ada seorang kiai yang memang biasanya itu disuruh menyembuhkan anak-anak kecil yang rewel, terus ketika ada orang kerasukan gitu mandinya ya Pak Kiai itu. Nah, pagi hari itu Tono langsung pergi untuk menanyakan tentang keluhan istrinya yang sakit-sakitan seperti itu ke Pak Kiai itu. Nah, setelah itu malam harinya Pak Kiai itu datang habis isya gitu kan, melihat kondisi atau keadaannya si Endang itu. Jadi Endang itu cuma bisa berbaring di dalam kamarnya atau di atas kasur gitu ya. Dia berbaring gitu sambil gerakin tangan ya cuma sedikit-sedikit gitu toh.
karena memang dia itu menahan rasa sakit dan dia juga malu kalau badannya itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Nah akhirnya Kiai itu bilang sama Endang kalau, oh alah nduk, kok iso kowe nglakoni kayak ngono? Oh alah nak, kok bisa kamu ngelakuin kayak gitu gitu loh. Maksudnya Pak Kiai seperti itu. Jadi Pak Kiai itu heran, kenapa sih kamu melakukan hal-hal yang seperti itu? Itu laknat. Kamu gak boleh bersekutu sama setan, apalagi pesugihan. Nah terus gimana Pak Kiai, ini udah terlanjur gitu, kata Tono. Ya ini bisa, hubunganmu sama genderuwo itu bisa diakhiri dengan cara kamu harus bertobat gitu. Cara bertobatnya gimana Pak Kiai? Ya udah gini aja, istrimu nanti malam nggak usah tidur, aku tak di sini temenin sama kamu. Jadi Pak Kiai itu bilang sama Tono gitu ya, kalau Pak Kiai malam itu mau nemenin Endang di rumahnya gitu. Nah jadi Endang itu disuruh mandi sebanyak 7 kali dan itu memakai lumpur. Jadi semacam apa ya istilahnya, mungkin najis mughaladzah gitu ya, najis yang memang udah besar, yang cara mensucikannya itu dengan cara membasuh atau mandi lumpur sebanyak 7 kali gitu. Nah setelah itu berangsur-angsur perutnya itu semakin nggak kerasa sakit lagi gitu, akan tapi bau busuk yang keluar dari dalam tubuhnya itu masih bau gitu loh. Dan Pak Kiai itu sampai pegang hidungnya terus sambil bacain ayat-ayat suci Al-Quran seperti itu sambil pegang hidung gitu, karena memang saking busuknya. Nah kurang lebih sekitar jam 12 malam tiba-tiba sosok genderuwo itu datang, dan Pak Kiai itu komunikasi langsung sama genderuwo yang dibuat pesugihan si Endang ini tadi. Pak Kiai itu bilang kalau itu genderuwonya yang sering nyutubuin kamu gitu. Nggih Pak Kiai. Endang cuma bilang gitu aja. Nah akhirnya entah Pak Kiai itu baca apa, kemudian komunikasi sama genderuwo itu apa gitu ya. Yang jelas genderuwo itu kurang lebih sekitar setengah jam itu tiba-tiba genderuwo itu pergi kan. Dan seketika itu ketika genderuwo itu pergi, tiba-tiba Endang itu bau busuknya itu udah hilang, terus dia nggak merasakan sakit dan bintik merah yang ada di permukaan kulitnya itu tiba-tiba menghilang. Jadi langsung sembuh total gitu. Nah akhirnya Pak Kiai cuma bilang, ya udah nduk, kamu minum air putih ini. Jadi Pak Kiai itu sudah menyiapkan segelas air putih yang sudah didoakan gitu ya sama Pak Kiainya itu. Kemudian diminumlah air itu sama Endang. Nah setelah proses penyembuhan itu sudah selesai, akhirnya kehidupan rumah tangga mereka itu berjalan normal sesuai ya layaknya rumah tangga pada umumnya. Akhirnya dia sudah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi gak sampai di situ aja. Harta yang sudah dimiliki dari hasil pesugihannya itu gak tahu kenapa lambat laun itu habis gitu. Sampai-sampai Endang sama Tono itu ke titik nol. Jadi dia gak punya apa-apa gitu. Entah gak tahu apa ya, mungkin karena gak berkah atau gimana gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah direlakan karena memang itu nggak berkah, karena itu bukan rezeki dari Allah gitu. Nah ketika kehidupan rumah tangganya sampai di titik terendah, ya bisa nggak bisa mereka harus bangkit gitu. Dengan cara mereka itu, Endang itu jualan gorengan. Jadi setiap sore itu Endang jualan gorengan di depan rumahnya, sedangkan suaminya yaitu Tono itu pergi merantau ke luar kota untuk bekerja bangunan. Nah kurang lebih sekitar 2 tahun setelah itu Endang itu sudah dikaruniai seorang anak laki-laki. Dan sampai saat ini kejadian itu berarti ya kurang lebih sekitar 10 tahun atau 15 tahun. Dan saat ini Endang itu sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang semuanya alhamdulillah sehat.
Nah, mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kisah yang pernah dialami sama Endang dan keluarganya menjadi pelajaran dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.